Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Lydia, saya Dalva, saya Maudi, dan saya Nabila. Di sini kami akan menampilkan video seputar tentang perkembangan Islam di Singapura. Selamat menyaksikan. Dadah. Singapura merupakan negara kepulauan yang terletak di penghujung selatan Semenanjung Malaya. Luas wilayahnya hanya sekitar 583 km persegi. Penduduknya mayoritas pendatang, terutama berasal dari etnis Cina. Penduduk Singapura yang beragama Islam terbilang minoritas dan hampir semuanya berasal dari orang-orang Melayu. Pada abad ke-15, Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab melalui perairan Singapura. Adanya pernikahan perdagangan Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura, membantu Islam berkembang di daerah ini. Para pedagang yang telah menetap berdakwah dan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam di Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun, barulah pada tahun 1966 Masehi, pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau AMLA. Undang-undang ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang ada di Singapura. Pada tahun 1966, AMLA mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam Singapura atau Islamic Religious Council of Singapore atau juga yang disebut MUIS sebagai suatu hukum. MUIS diharapkan dapat menjadi penasihat Presiden Singapura dalam hal yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Tugas MUIS sama seperti MUI di Indonesia loh. Tugas mereka mengatur kegiatan Islam di Singapura seperti mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan yang menurut ketentuan Islam baik untuk dikonsumsi dan menjadi penyelenggara pernikahan secara Islam. Yang selanjutnya, fungsi dan tugas Majelis Ulama Islam di Singapura. Yang ke-1, memberi saran kepada Presiden Singapura dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Yang kedua, mengurusi masalah yang berkaitan dengan agama Islam dan kaum muslimin di Singapura, termasuk urusan HAM dan sertifikasi halal. Yang ketiga, mengelola wakaf dan dana kaum muslimin berdasarkan undang-undang dan amanah. Yang keempat, mengelola pengumpulan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung dan mensyiarkan agama Islam atau untuk kepentingan umat Islam. Yang terakhir, mengelola semua masjid dan madrasah di Singapura. Dalam perkembangan selanjutnya, umat Islam di Singapura terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok migran dari dalam wilayah yang berasal dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Riau, dan Bawean. Kelompok ini identik dengan etnis Melayu. Adapun kelompok migran dari luar wilayah dibagi menjadi 2 kelompok penting, yaitu Muslim India yang berasal dari subkontinen India atau pantai timur dan pantai selatan India, dan keturunan Arab, khususnya Hadramaut. Migran yang berasal dari luar wilayah secara umum berasal dari golongan Muslim yang kaya dan terdidik. Jumlah penduduk tahun 2020. Pada sensus tahun 2020, agama dengan jumlah pengikut terbanyak di Singapura adalah Buddha, yaitu sebanyak 31,10% dari total penduduk Singapura. Kemudian ke Kristen 18,90%, Islam 15,60%, Taoisme 8,80%, Hindu 5,00%, agama lain 0,80%, dan yang tidak menganut agama apapun 20,00%.